sekarang Laras mau lihat proses pembuatan susu coklat. Yuk kita masuk. Halo Pak Tendi. Halo Mas. Wah, ini lagi nimbang coklat kan Pak ya? Nimbang coklat. Untuk melihat bagaimana proses pengolahan susu di sini, Laras akan ditemani Pak Tendi, kepala bagian produksi. Ini adalah tempat penimbangan coklat serbuk yang nantinya digunakan sebagai bahan campuran susu coklat. Coklat yang digunakan untuk membuat susu coklat adalah coklat serbuk seperti ini. Jadi karena hari ini kita mau membuat 1.500 liter susu, coklat serbuk yang digunakan sekitar 3,5 kg. Jadi perbandingannya 1 banding 0,3. Pak, Laras mau nyobain nggak nih coklat serbuk ya? Silakan. Boleh? Coba. Enak Pak, enak. Manis-manis pahit ya Pak ya? Manis pahit ya. Iya, coklat banget. Ini berapa persen nih Pak coklatnya? Ini sekitar 98%. Oh, Tingkat kemurnian coklat serbuk ini 98% loh. Jadi rasanya agak pahit. Yap, selain susu, kualitas coklatnya juga sangat diperhatikan. Ini dia tempat pengolahannya. Sebelum masuk, wajib mengenakan pakaian khusus dulu sobat. Sepatu boot, jas, dan penutup kepala. ya Pak. Nah, di sini susunya diapakan nih Pak? Di sini susu yang masuk ditimbang. Ditimbang di sini. Lalu dialirkan ke plat pendingin. Pendingin, ya sebelah situ ya Pak ya? Susu didinginkan hingga mencapai suhu 4 derajat Celcius agar susu tidak cepat basi. Brrr, pasti dingin banget tuh sobat. Proses selanjutnya adalah blending atau pencampuran bahan. Oh iya. Jadi tadi coklat yang serbuk yang tadi ditimbang, terus dimasukkan nih, dicampur sama susu, gula, dan lain-lain. Di dalam tangki yang terhubung dengan tangki susu inilah coklat serbuk, gula, dan stabilizer akan dicampur menjadi satu. Dicampur, oh ini tadi susu yang didinginkan tadi apa ya? Kalau yang ini namanya mesin homogenizer. Berfungsi untuk memecahkan bulir lemak susu sehingga menjadi cair dan larut bersama susu. Dan selanjutnya dialirkan ke dalam mesin pasteurisasi deh. Nah, di sini nih sobat, proses pasteurisasi. Di sini susu dipanaskan dengan suhu 80 derajat Celcius. Gunanya untuk membunuh bakteri yang merugikan di dalam susu, seperti bakteri patogen. Tapi di dalam proses pasteurisasi ini kandungan vitamin, mineral, kalsium, pokoknya kandungan gizinya masih ada sobat. Penting banget nih, kalau bakteri patogen nggak dihilangkan, bisa bikin diare, alergi, sampai infeksi pada sistem tubuh kita. Nah, susu yang telah bebas dari bakteri jahat ini dimasukkan ke dalam produk tank, lalu disalurkan ke filling room atau tempat pengemasan. Oh iya, proses pengamanan juga berlaku pada kemasannya sobat. Cahaya ultraviolet ini akan membunuh bakteri pada gelas plastik. Kalau sudah begini, aman deh. Ya, jadi sobat, karena pengolahan susu di sini menggunakan mesinisasi, jadi susu yang dihasilkan tidak terkontaminasi dan higienis sobat. Terus, ini plastik yang digunakan untuk mengemas juga sudah masuk food grade. Nih, tandanya seperti ini tuh. Ada angka 5 di bawah plastiknya, artinya aman untuk jadi tempat minuman atau makanan. Dan bisa di-recycle. Pak, Laras boleh cobain satu? Boleh, silakan. Ya, makasih ya Pak ya. Belasan ribu liter susu coklat yang dihasilkan akan disalurkan ke berbagai daerah industri demi menjaga kesehatan para pekerjanya. Seger banget nih sobat, manis, dingin, apalagi baru diolah tuh ya, dikemas langsung dinikmati. Mantap. Wah, mantap banget nih sobat. Ini baru susu coklat. Abis ini akan ada olahan coklat yang lainnya yang gak kalah kerennya. Dan jangan lupa apa? Makan sehat, pasti pintar.
Laras cari nih. Sobat, Laras ini nih hobi banget yang namanya makan coklat. Nah sekarang Laras mau nyobain sahur dan mau buat nih sama Chef Kamal. Halo Rara. Halo Chef, halo Chef. Apa kabar? Baik. Ya, kita lihat tadi apa sahur? Iya nih Chef, enak banget kayaknya ya. Bagaimana kalau kita membuatnya sekarang di dapur? Langsung aja kita bikin? Ya, Oke. Tunggu apa lagi sobat? Yuk langsung kita buat sahur. Berikut adalah bahan-bahannya. Nah, jadi sobat, istimewanya sahur di sini adalah healthy sahur menggunakan corn sugar dan dark chocolate 70% ini dia nih. Pertama, campurkan putih telur dan corn sugar. Kemudian kocok dengan mixer. Oh iya sobat, nama kek coklat asal Austria ini diambil dari nama sang pembuatnya, yaitu Franz Sacher. Nah, dengan sedikit modifikasi, Chef Kamal membuat healthy Sacher, oke. yaitu Dan dengan semuanya menggunakan berapa ya, corn Chef? sugar dan dark coklat 70%. Jadi, bagi para penderita penyakit gula alias diabetes, nggak perlu ragu untuk mencicipi legitnya Sacher. Adonannya seperti ini. Tuangkan. Nah, Laras boleh bantu ini ya. Oke Chef. Sip. Nah, kita tuangkan. Teksturnya udah lembut ya Chef ya? Ya, lembut dan kaku ya. Sudah semuanya. Nah, langkah berikutnya kita akan kocok telur yang kuning. Kuning telurnya. Oke deh, proses selanjutnya adalah mengocok kuning telur yang dicampur dengan corn sugar dan pengembang atau stabilizer cake. Sekarang waktunya di mix. Pelan dulu Pelan dulu pertama, ya. biar nggak terbang Iya. tepungnya ya. Sambil nunggu, kita lelehkan butternya ya. Ya, kita lelehkan butternya. Oke Chef, ini seperti sudah ya. Udah cukup ya, kita Sekarang angkat kita angkat, dan kita bawa ke lagi. kita simpan di atas meja dulu. Nah, ini sudah yang kaku mana? ya. Sudah kaku Chef ya? Sudah kaku, cukup. Iya, cukup. Oke, kita angkat. Siap Ya, Chef, oke, sudah saya bantu. siap. Ya. Siap. Kita campurkan Dengan dengan putih telur. telur tadi ya. Nah, kita aduk dengan Sip, lanjut. Campurkan kedua adonan tadi, lalu tambahkan cocoa powder dan serbuk almond ke dalamnya. Sambil diaduk, lalu masukkan butter cair ke dalamnya. terus tuangkan, jangan berhenti ya sampai habis. Setelah tercampur rata, tuang ke dalam loyang berbentuk bulat seperti ini. Seperti ini. Kita tuang semuanya. Sudah jadi ya. Sudah. 1 menit. Nah, tapi kita ratakan dulu sedikit ininya. boleh. Seperti ini. Oh. Ya, putar. Baik, kita bakar. Kita bakar. Ya. Kemudian, panggang dengan suhu 180 derajat selama 40 menit. Ya, kita tutup. Sampai meleleh ya. Saatnya bikin filling sahur sobat. Caranya, lelehkan coklat dan susu yang dicampur dengan krim. Ya sobat, jadi cara melelehkan coklat ini harus dengan wadah khusus, kemudian di atas air mendidih. Nah seperti ini nih sobat nih, karena kalau coklatnya langsung bersentuhan dengan api itu akan mudah gosong sobat. Ya, kita buka. Nah, Laras, sekarang coklat sponnya udah matang ya. Oh iya iya. Nah, iya. kurang lebih seperti ini. Ya, tuh. Ya, lihat Laras sudah matang ya. Udah jadi. Jadi udah keras tadi ya. Udah kaku bener sekali. Oke, kita simpan. Kemudian kita akan kita Ya, tuangkan kita tuangkan. susunya ke dalam coklat Silakan, ya. Kak. Kami terus Kurang lebih diaduk. seperti ini. Aduk. Kemudian, aduk coklat cair dengan susu hingga merata. Saya bantu. Ayo, Mas, ya. Ya. Kita bawa ke tempat pengisian coklatnya di tempat dekorasi ya. Oke. Kita potong jadi 3 lembar ya. Sponge cake sudah matang tuh. Kita bagi jadi 3 bagian ya. Nah, supaya hasilnya oke, asisten chef ikut bantuin nih. Ini beberapa lapis ya. Ya, 2 lembar.
Sip, tinggal disusun deh. Oke, kita masukkan. Jika sudah, letakkan pada loyang dan tuang krim coklat di atasnya. Lakukan hal serupa hingga tersusun 3 lapisan. Oke, kita puter. Jadi sobat nih, bikin sahur ini seru banget karena cake coklat, terus krimnya juga coklat, lapisannya lagi nih coklat juga. Makanya bagi pecinta coklat nih pasti bakalan suka banget. Setelah tersusun rapi, simpan cake di dalam chiller selama 15 menit. Bukan. Tapi kita sudah menyiapkan juga yang Yang sudah dingin. Baik, Chef. Nah, ini dia yang dingin. Eits, nggak perlu menunggu sobat. Ternyata chef punya yang udah jadi nih. Selanjutnya, Ya, nah, ya nanti kita ratakan sedikit. Permukaan yang pinggirannya yang tidak rata. Pinggirannya ya? Oh, Ya. ya dikit lagi. Nah, untuk sentuhan terakhir, tuangkan glazing coklat secara merata ke seluruh permukaan cake. Sementara itu kita dinginkan lagi sebentar ya. Tapi kita udah siap, ada yang sudah didinginkan Yang ya. sudah didinginkan. Nah, ini sudah siap dia ya. yang sudah didinginkan sobat. Dan tentu saja, garnish untuk mempercantik penampilannya. Oke, tada! Ini dia sour cake-nya. Tada! Ini dia. Halo kakak-kakak. Wah, lagi pada ngumpul nih di sini ya? Ini nih, tadi Laras sama Chef Kamal habis bikin sahur. Ini apa namanya, cake dari coklat. Pokoknya semuanya coklat. Terima kasih, Mas. Nah, tuh. Ayo yang pertama siapa? Boleh kan? Tiramisu nih modelnya. Iya, bener. Oh. Mirip. Cuma tadi namanya itu ya. Ah, aduh. Sahur ya. Tuh, sahur. Yeah. Mari semuanya makan, kakak-kakak. Ayo. Kita cicip. Wah, ternyata yang hobi makan cake coklat nggak cuma Laras nih. Setelah ini, Laras mau jalan-jalan bersama kakak-kakak Brotherhood. So, don't go anywhere. Gimana, Kang? Mantap. Ya. Mantep banget, sobat. Sobat bakal ketagihan nih makan sahur, harus dicoba. Sobat Kolik, jangan lupa ya. Makan sehat, pasti pintar. Dah. Asik ya, keliling kota Bandung naik motor antik. Keren kan? Oh iya sobat, Brotherhood adalah sebuah komunitas para pecinta motor antik di Bandung. Bisa dilihat dong, bentuk motornya nyentrik ya. Oke deh, puas berkeliling, sekarang kita akan menuju Brotherhood Checkpoint. Kita lihat ke dalam, oke? Ayo. Ayo. Ayo, Kang. Di tempat inilah biasa kakak Brotherhood berkumpul untuk saling berbagi cerita seputar kegemaran mereka terhadap motor. Ya, gimana nih? Kakak-kakak pada lapar? Lapar. Lapar ya? Pastinya. Wes, pastinya. Cacing sudah. Udah, manggil-manggil ya. Oke, kalau gitu Laras masak dulu gimana? Oke. Oke, Tapi sip. yang enak ya. Pasti enak, Harus Kak. enak. Ditunggu ya, Kak ya. Sebagai tanda ucapan terima kasih karena sudah diajak jalan-jalan, Laras akan masak yang spesial nih. Nah, selagi kakak-kakak dari Brotherhood memperbaiki motornya nih, sekarang Laras mau masak dulu. Menu Laras kali ini sangat mudah dan simple seperti biasanya, warm chocolate. Nah, bahan-bahannya juga gampang. Yang pertama ada coklat cair, kemudian kuning telur, ada tepung terigu, ada gula pasir juga, kemudian coklat powder, terus butter cair, dan ada telur, dan juga untuk garnishnya nih ya, ada slice strawberry,
buah stroberi, anggur, kiwi, dan daun mint. Yang hobi makan cake coklat wajib mencatat bahan dan cara buatnya ya. Nah, ini butter cairnya nih ya. Kita campurkan nih. Aduk perlahan hingga tercampur rata. Pasti sobat suka coklat kan? Nah, coklat ini selain memiliki antioksidan yang cukup tinggi, dia juga mampu menghilangkan stres sobat. Jadi dengan makan coklat bisa memperbaiki mood kita tuh. Jika sudah, adonan coklatnya kita sisihkan dulu. Lalu selanjutnya kita coklat powder dan tepung terigunya. Ini coklat powdernya kira-kira 50 gram. Sekarang kita buat adonan kedua. Nih sobat nih, dicampurkan tepung terigu dan coklat powdernya. Nah, step selanjutnya kita akan mencampur kuning telur. Nih kuning telurnya nih. Nah, kemudian gula pasir. Dan telur. Nah, selain kuning telur, Laras juga pakai telur yang utuh. Telur yang utuhnya 10 butir. Semakin banyak kuning telur akan membuat cake semakin lembut. Sip, sekarang tinggal kita mix. Nih sobat nih, tuh di mix. Ya, sudah cukup nih sobat, sudah berbusa, tandanya berarti sudah mengembang. Sip. Sekarang coklat cair dan butter cairnya kita campurkan di sini. Nah, sobat, adonan yang Laras buat sebanyak ini untuk 20 cake warm coklat. Sekarang masukkan adonan yang ketiga yuk. Tuang tepung terigu yang sudah dicampur coklat powder, lalu aduk dengan balon whisk. Ya, kita aduk. Oh ya, ini kita aduknya harusnya di atas es batu. Nih, sudah Laras siapkan es batunya. Dengan begini, adonan akan lebih cepat menyatu dan padat. Bisa juga sih dengan memasukkan adonan ke dalam kulkas, tapi harus menunggu selama kurang lebih 15-20 menit sobat. Sip, tinggal mencetak deh. Tuang ke dalam cetakannya. Nah, ini cetakannya sudah dioleskan butter sobat. Nih, lihat ya. Oke, tinggal kita tuangkan. Jangan sampai penuh, 3/4 aja. Soalnya nanti cake-nya akan mengembang. Oke? Sip, cukup. Oke deh, tinggal kita masukkan oven. Nah, ini kita panggang selama 10 menit dalam suhu 180 derajat. Sambil menunggu, kita siapkan garnisnya yuk. Ada stroberi dan anggur nih. Kita potong menjadi 2 bagian. Oh iya, buah-buahan untuk garnis ini bisa diganti dengan buah apa saja kok, sesuai selera. Tapi ingat, ukurannya disesuaikan dengan cake warm coklatnya ya. Tinggal kita tunggu. Lalu susun di atasnya. Kita buka. Asik. Nah, satu lagi. Tuh, sobat nih tuh. Cake-nya sudah jadi. Tada! Nah, supaya makin seger nih ya, Laras tambahkan ice cream. Ya, ice creamnya tuh. Kita taruh. Set. Nah, cukup nih. Aduh, es krimnya enak banget nih. Oke, sekarang tinggal kita letakkan kiwi yang sudah dipotong tadi. Nah, sekarang yang terakhir, slice strawberry atau sirup strawberry ya. Oke, sudah jadi. So simple, so fun. Ini dia warm coklat. Gimana
Mantap. Jadi di dalamnya itu padat, terus di dalamnya tuh lembut coklatnya. Mungkin karena buatnya pakai dikasih di es tadi ya. Saya lihat tadi kamu Iya, taruh di ditaruh bawah di es batu, iya. Hmm. Kakak-kakak yang mana rasanya? Mantap. Mantap ya kak ya? Mantap. Selamat menikmati. Uhuy, berhasil. Semuanya suka cake bikinan Laras nih. Ayo sobat, buruan coba resep warm coklat ini di rumah. Nggak rugi deh. Nah kak